Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Doa pagi kita pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Saudara yang kekasih, ketika kita mengalami kesulitan, kita sering kali mendekati orang atau kita mendatangi seseorang. Dan orang yang kita dekati atau kita datangi, kepadanya lah kita meminta tolong. Apa yang bisa mereka lakukan? Mungkin mereka akan melakukan sebatas kemampuan dia. Dan kita tidak jarang juga mengharapkan orang-orang di sekitar kita, mereka lah yang akan menolong kita. Tetapi saudara, orang tempat di mana kita menolong, orang tempat di mana kita bergantung, orang di mana kita mengharap, adalah juga sesama dalam kemanusiaan kita, dalam segala keterbatasan dan juga di dalam segala kerapuhan kita. Tetapi di balik semua orang, Tuhan bisa memakai banyak orang lain yang tidak pernah kita duga. Di balik semuanya yang kita pikirkan, Tuhan bisa memakai orang-orang yang mungkin orang yang kita benci. Dia bisa menjadi penolong bagi kita. Tuhan juga bisa memakai siapapun, bahkan orang yang tidak kita sukai, tetapi dia hadir ternyata menolong kita. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, ketika Jonathan bin Saul akan menyeberangi atau melintasi pasukan dari Filistin, apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia akan mengharapkan pengawal-pengawal Israel? Apakah dia mengharapkan orang-orang Israel yang jumlahnya tidak terlalu banyak? Tetapi yang dilakukan oleh Jonathan, dia mengharapkan kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bagi Jonathan, maka Tuhan adalah segala-galanya. Dia berharap kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita. Karena itu saudara, setiap kita punya bagian. Setiap kita adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama. Kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga, ketika ada saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan akan memakai tangan dokter, tangan perawat. Tuhan juga akan memakai sarana rumah sakit dan berbagai macam peralatan dalam rumah sakit untuk memulihkan dan membuat mereka menjadi sehat kembali. Tangan Tuhan bisa bekerja melalui banyak orang di sekitar kami, sehingga mereka yang sedang menderita sakit tidak merasa sendiri. Tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan mendampingi mereka selalu. Kami berdoa bagi Bapak Silitonga, kami berdoa bagi Ibu Widuri, kami berdoa bagi Christine Rajio,
kami berdoa bagi banyak orang yang saat ini mengalami gangguan kesehatan. Tuhan dan tangan Tuhan begitu nyata melalui pertolongan orang-orang di sekitar kami. Dan ketika kami berduka cita, kami berdoa bagi Bapak Yeremia Bayin beserta dengan keluarga ketika mereka kehilangan seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anak. Kiranya Tuhan jugalah yang menghiburkan. Ada orang-orang yang ada di sekitar mereka, sanak saudara, keluarga, warga gereja, masyarakat, dan rekan dan handai tolan lainnya. Mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menghiburkan, menguatkan, dan mendukung dan menyokong. Dan di saat ini, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kami, di tengah segala persoalan yang begitu menumpuk, kami mengharapkan kepada Tuhan saja. Kami percaya tidak sulit Tuhan untuk melakukan pertolongan. Dan Tuhan akan menolong setiap kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan menggerakkan hati orang untuk menolong. Karena itu, percayalah kepada Tuhan. Berserahlah juga kepada Tuhan, dan Tuhan akan memakai segala sesuatu untuk menolong kita. Amin.